Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Ila dan juga teman-teman sekalian. Jadi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis deret waktu ya dari kelompok kami, di mana kelompok 3 terdiri dari Bang Daniel, Bang Timothy, Ade Luffy, Mbak Dianur, Mbak Resta, Nindya, Revan, dan juga saya sendiri. Jadi langsung aja mungkin bagian pertama akan dijelaskan langsung sama Mas Ade. Silakan. Baik, terima kasih Mas Robi. Eh, saya ingin memberikan pengantar dulu untuk materi yang akan kita bahas, yaitu terkait analisis deret waktu. Data sendiri itu kan ada tiga ya teman-teman. Ada time series, cross section, dan data panel. Nah, untuk data time series yang akan kita bahas itu terdiri dari satu objek, tetapi beberapa periode waktunya. Nah, sedangkan untuk yang cross section sebaliknya objeknya banyak, tapi dalam satu waktu yang sama. Nah, untuk data panel itu objeknya beberapa dalam beberapa periode waktu. Nah, jadi untuk yang kita akan fokus bahas yaitu di nomor satu ini ada data time series. Next. Nah, untuk karakteristiknya sendiri nih, untuk time series itu ada gerakan-gerakan khas atau variasi yang beberapa di antaranya atau seluruhnya terdapat dalam berbagai tingkat yang berbeda. Nah, contohnya itu untuk ramalan atau forecasting, untuk gerakan-gerakan yang akan datang. Nah, jadi untuk menganalisis data time series ini, hal pertama yang penting dilakukan adalah membuat plot data agar mengetahui gambaran atau pola datanya seperti apa. Baru kemudian kita bisa melakukan analisis yang lebih lanjut. Next. Nah, untuk contoh penerapan data time series sendiri itu untuk di rumpun pertanian biasanya itu produksi tanaman tahunan. Kita memprediksinya itu gimana produksi selanjutnya atau harga komoditas. Nah, untuk di bisnis dan ekonomi itu biasanya untuk memprediksi harga saham, suku bunga, indeks harga, kira-kira penjualannya berapa, pendapatannya berapa. Nah, itu kita melakukan peramalan tadi. Nah, untuk bidang kedokteran itu bisa menerapkan EKG dan menghitung EEG juga. Nah, untuk bidang fisika ada gelombang suara, sinyal listrik, dan tegangan. Nah, fokus kita ini ada di bisnis dan ekonomi. Nah, untuk pola data time series itu ada empat ya teman-teman yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Ini merecall saja. Ada yang trend, ada cyclical, ada yang musiman, ada yang random atau nggak beraturan. Nah, untuk yang tren itu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data runtut waktu, yang merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Nah, untuk yang siklikal yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun, fluktuasi atau siklus dari data runtut waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Nah, biasanya itu kurvanya itu spiral. Nah, untuk yang musiman, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Nah, jadi ciri yang musiman ini eh, naik dan turunnya itu ada dalam waktu tertentu. Ya, misalkan di bulan kuartal pertama itu naik, kuartal kedua turun, kuartal ketiga naik, kuartal. Nah, itu secara musiman, udah ada bulan-bulannya gitu. Nah, untuk yang tak beraturan atau random itu polanya acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Next. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas sendiri, yang kita akan bahas sekarang yaitu eh, peramalan atau forecasting. Nah, peramalan sendiri merupakan input bagi proses perencanaan atau pengambilan keputusan. Ramalan menunjukkan perkiraan yang akan terjadi pada suatu keadaan tertentu. Nah, sebaliknya, perencanaan itu menggunakan ramalan tersebut untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik. Jadi, kalau ramalan atau peramalan itu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Nah, sedangkan perencanaan adalah upaya para pengambil keputusan untuk dapat mempengaruhi hasil yang akan terjadi melalui berbagai strategi.
Next. Nah, untuk metode peramalan itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, untuk hari ini kita akan membahas secara kuantitatif pada time series. Lebih khususnya lagi kita akan membahas moving average dan exponential smoothing. Next. Nah, untuk moving average atau metode rata-rata bergerak, kenapa namanya rata-rata bergerak? Karena setiap nilai rata-rata pengamatan terbaru akan dijadikan sebagai data baru untuk melakukan perkiraan berikutnya dan mengeluarkan data periode lama. Nah, rata-rata yang baru ini kemudian akan digunakan sebagai perakiraan untuk periode yang akan datang. Adapun keakurasian ramalannya itu nanti akan dihitung melalui indikator statistik berupa errornya yang ada mean absolute error atau MAE atau juga mean absolute atau juga disebut mean absolute deviation atau MAD, ada juga mean square error MSE dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, ini persamaan moving average ya, teman-teman, di mana peramalan itu adalah jumlah dari Y mulai pada periode tertentu hingga N periode sebelumnya. Nah, terus jumlah itu nanti akan dibagi dengan N yang disesuaikan dengan kira-kira kita akan meramalkannya itu N-nya berapa gitu. Apakah 3 bulan, apakah 5 bulan, atau berapa. Nah, ini adalah persamaan errornya untuk menghitung errornya. Untuk MAE itu menghitung jumlah error mutlak. Jadi selisih selisih peramalan dikurangi aktual itu dimutlakkan, teman-teman. Terus dijumlahkan dibagi N gitu. Nah, untuk yang mean square error itu nilai errornya itu dikuadratkan ya. Jadi selisihnya itu dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi N. Ini untuk MAPE ini kalau error mutlak ya kan, jumlah error mutlak dibagi nilai aktual dikali 100 dibagi N. Makanya namanya mean absolute percentage error. Next. Nah, ini lanjut ke contoh soal supaya kita lebih paham moving average itu bagaimana cara proses perhitungannya. Ya, misalkan sebuah perusahaan X memiliki data penjualan produk Y selama tahun 2019. Nah, ini penjumlahannya, penjualannya itu ada di kolom 2 ya. Nah, bulan tahun 2019 ini. Nah, ditanyakan jumlah penjualan pada bulan Januari tahun 2020 dengan menggunakan rata-rata bergerak 3 bulan dan 5 bulan. N-nya 3 dan N-nya 5. Nah, untuk menghitungnya tinggal dijumlahkan aja teman-teman. Yang misalkan yang N-nya 3 ya kan. Ini 169 itu dapat dari mana? 160 ditambah 178 ditambah 169 dibagi 3. Karena ini yang dicari N-nya 3. Lalu kita simpan di bulan keempat. Nah, terus sampai ke akhirnya ketemu bulan ke-13 atau bulan Januari tahun 2020. Kalau sesuai yang ditanyakan. Sejumlah 192. Ini hasil peramalan untuk yang N-nya 3. Nah, untuk yang N-nya 5 sama, ya kan? Cuman yang membedakan ini yang dihitung adalah jumlah untuk 5 bulan sebelumnya. Dibagi 5. Hasilnya 189,6. Nah, biasanya setelah ini kita akan menghitung berapa sih errornya. Nah, next aja ke selanjutnya. Nah, berikutnya metode exponential smoothing, ya kan? Metode exponential smoothing merupakan prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan menghaluskan atau smoothing ya nilai masa lalu dari suatu data time series dengan cara eksponensial. Nah, dengan persamaan ini persamaannya ya, ft plus 1 sama dengan yt plus alpha dikali yt min 1 min yt. Nah, sama.
exponential smoothing juga nanti kita akan melihat errornya gimana. Semakin kecil error, semakin kita pilih metode itu sebagai metode yang eh, efektif untuk kita pakai. Next. Nah, ini contoh soalnya. Ya kan, Pelabuhan Tanjung Priuk merupakan pelabuhan terbesar dalam pengiriman ikan tuna selama 8 kuartal terakhir. Nah, manajer operasi pelabuhan ingin mencoba exponential smoothing untuk melihat bagaimana teknik tersebut dapat digunakan dalam peramalan. Dia meramalkan bahwa pada kuartal pertama mendatang pengiriman tuna sebesar 175 ton. Nilai alfa yang digunakan adalah 0,1 dan 0,5. Berapa ton tuna yang akan dikirim pada kuartal ke-9? Nilai alfa manakah yang akan dipilih oleh manajer tersebut? Jadi keputusan manajernya itu untuk mencari nih kira-kira eh, ramalannya itu menggunakan yang alfanya 0,1 atau 0,5 dengan menggunakan metode eksponensial smoothing. Kan tadi diketahui ya kan jumlah pengiriman aktual 8 kuartal nih yang dari 180, 168, 159 sampai 182. Dengan tadi dugaan peramalan pertama itu di kuartal pertama itu 175. Nah, masukin nih ke rumus yang tadi ya kan. YT plus alfa dikali YT min 1 nilai aktual sebelumnya dikurangi peramalan sebelumnya sama dengan hasilnya 175. Ini untuk yang alfanya 0,1. Nah, berikut pun sama yang alfanya 0,5. Nah, langsung saja ya kita ke kuartal ke-9 hasilnya untuk yang alfanya 0,1 itu 178,60 dan yang alfanya 0,5 itu 184. Nah, kira-kira efektif yang mana? Yang alfanya 0,1 apa 0,5? Itu bukan dilihat dari hasilnya ya, teman-teman. Nanti kita akan evaluasi untuk dengan cara mencari nilai errornya. Next. Nah, ini untuk mencari nilai errornya. Misalkan ini untuk error yang MAE atau MAD yang tadi jumlah error absolutnya jumlah nilai absolut errornya dibagi n ya kan 175 dikurangi 180 itu kan 5 ya kan. Nah, misalkan yang ini 173,18 dikurangi 175 itu kan hasilnya minus harusnya. Tapi kita absolutkan. Kita eh, mutlakan jadi 1,82. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya kan 82,20. Itu dibagi N. N-nya itu 8. Hasilnya 10,27. Nah, berikut pun sama yang alfanya 0,5, ya kan? Dikurangi errornya, dimutlakan, kemudian dijumlahkan, hasilnya 100. 100 dibagi 8, 12,5. Jadi, keputusan manajernya, nilai alfa yang dipilihnya adalah yang alfanya 0,1, karena MAD-nya lebih kecil daripada yang alfanya 0,5. Next. Nah, sama yang MSE juga untuk mencari nilai errornya. Bedanya, ini hasil nilai errornya, pengurangan antara ramalan dan aktualnya itu dikuadratkan. Dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi N. Dan hasilnya untuk yang alfa 0,1 itu 189,84, yang alfanya 0,5 hasilnya 201,5. Nah, MSE-nya juga sama nih, ternyata alfa 0,1 lebih kecil nilai errornya. Akhirnya dipilihlah yang alfanya 0,1 dibanding alfanya 0,5. Next, kita terakhir nilai error yang MAPE, ya kan? Nah, ternyata nilai error MAPE pun sama ya, hasilnya lebih kecil yang 0,1 yaitu hasilnya 6,82. Kalau yang 0,5 alfanya itu alfa 0,5 itu hasilnya 6,85. Nah, untuk pengerjaannya, nah ini tadi ya deviasi mutlaknya itu dibagi sama aktual 5 dibagi 180
dikali 100. Nah, kemudian dijumlahkan nanti dibagi N. Gitu. Ini untuk yang MAPE. Jadi tadi nilai deviasi mutlak dibagi eh, pengiriman aktualnya. Gitu. Jadi keputusan manajerialnya itu milih yang alfanya itu 0,1 untuk memprediksikan kira-kira eh, berapa penjualannya gitu. Next. Oke, kita selanjutnya akan masuki review jurnal yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, di sini ada review jurnal dengan judul Forecasting Oil Tanker Shipping Market in Crisis Periods, Exponential Smoothing Model Application. Ditulis oleh George Mosiev tahun 2021 dari jurnal Asian Journal of Shipping and Logistics, Scopus Quartil 2. Next. Penelitian ini didasarkan pada problematika mendasar dalam industri pengangkutan tanker minyak. Meskipun tarif angkutan tanker merupakan indikator integral penting dalam menentukan efisien dan profitabilitas kapal tanker yang beroperasi dengan basis time charter. Nilai ini mengalami fluktuasi yang sangat ekstrim dan sulit diprediksi. TCE yang mempresentasikan keuntungan yang diperoleh kapal per satuan waktu dalam dolar dolar per hari bergantung pada berbagai parameter kompleks termasuk kondisi pasar minyak, karakteristik teknis kapal, kondisi eksternal rute, serta faktor-faktor geopolitik dan alam yang tidak terduga. Kompleksitas peramalan TCE jauh lebih tinggi dibandingkan indikator ekonomi lainnya karena bersifat tidak stabil, non-stasioner, rentan terhadap guncangan ekstrim, serta menunjukkan nilai ACF dan PACF yang buruk dalam analis direct waktu. Manajer perusahaan pengangkutan tanker membutuhkan pengetahuan yang akurat mengenai peramalan nilai TCE untuk seluruh durasi rute transportasi, rata-rata 2 hingga 6 minggu atau sekitar 30 hari ke depan, guna mengambil keputusan kontrak yang menguntungkan. Namun, metode peramalan yang ada hingga saat ini belum memberikan akurasi yang memuaskan untuk keperluan komersial. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan model peramalan berbasis exponential smoothing yang mampu memprediksi nilai TCE dengan akurasi tinggi. Yang kedua, membandingkan akurasi model yang diusulkan dengan metode-metode peramalan modern lainnya seperti ARIMA, GARCH, dan model machine learning seperti SVR dan MLP. Yang ketiga, memvalidasi model pada data nyata ya, dari 6 rute transportasi minyak berbeda selama periode krisis pasar. Yang keempat, memberikan solusi praktis yang dapat digunakan oleh operator dan charterer armada tanker untuk pengambilan keputusan kontrak yang lebih efektif. Hipotesis penelitian ini adalah yang utama diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa metode eksponensial smoothing dapat memberikan hasil peramalan pasar transportasi minyak yang lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode modern saat ini. Hipotesis ini dibangun atas dasar bahwa metode exponential smoothing telah terbukti memiliki kesederhanaan, transparansi, dan akurasi tinggi dalam berbagai aplikasi manajemen rantai pasok dan analisis bisnis, serta memiliki sejarah panjang dalam memberikan performa yang baik dalam perbandingan peramalan lintas metode. Next. Metodologi dari penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari nilai Time Charter Equivalent atau TCE rata-rata harian untuk 6 rute transportasi minyak tanker standar yang diklasifikasikan menurut Baltic International Trade Route. Data mencakup periode tahun 2015 sampai 2019 yang dipilih secara strategis karena mewakili kondisi pasar yang berbeda-beda di mana tahun 2015 menandai awal krisis pasar tanker, 2016 merupakan fase resesi mendalam, 2017 menjadi periode puncak krisis dengan volatilitas tinggi, dan 2018 merupakan fase pemulihan bertahap. Periode ini sangat
indikator untuk menguji kemampuan model dalam kondisi pasar yang ekstrim dan beragam. Rute-rute yang dipilih seperti yang sudah ada di slide. Next. Untuk metodologi penelitian, yang pertama adalah metode analisis data. Model utama yang digunakan adalah metode exponential smoothing dengan model adaptive combined model with big criterion yang merupakan pengembangan inovatif dari teori fundamental exponential smoothing yang menggabungkan kontribusi intelektual dari tiga peneliti utama. Model ini dibangun berdasarkan fondasi Browns exponential smoothing yang kemudian dimodifikasi menggunakan metodologi trik dan Leach tahun 1967. Prinsip kerja ACBM mengoperasionalkan penguraian deret waktu TCE menjadi komponen tren dan noise di mana X sub T sama dengan mu sub T ditambah epsilon sub T, di mana mu T mewakili tren yang mencerminkan kondisi pasar pada waktu T, dan epsilon T mewakili noise yang mencerminkan fluktuasi pasar di sekitar tren. Untuk mengidentifikasi tren yang meramalkannya ke masa depan, model ACMB menggunakan tiga polinomial dengan derajat berbeda, yaitu 0, 1, dan 2, di mana polinomial derajat 0 bersifat paling tenang, polinomial derajat 2 bersifat panik, dan polinomial derajat 1 merupakan kompromi di antara keduanya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama menggunakan metode komparatif, di mana penelitian ini menggunakan metode komparatif berbasis error matrix, yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi model. Model ACMB yang diajukan dibandingkan dengan 5 metode alternatif. Yang pertama ada metode naif, menggunakan nilai terakhir sebagai prediksi, ada ARIMA, ada GARCH, ada SVR, dan MLP. Dan yang kedua ada metrik evaluasi yang digunakan. Model dievaluasi menggunakan 5 metrik error standar. Yang pertama MAE atau rata-rata kesalahan absolut dengan mengukur penyimpangan rata-rata prediksi dalam dolar. Yang kedua ada RMSE, yaitu akar dari rata-rata kesalahan kuadrat. Yang ketiga ada MAPE, kesalahan dari persentase rata-rata. Yang keempat ada SMAPE, atau varian simetris dari MAPE. Dan yang terakhir ada MASE, yaitu kesalahan yang diskalakan relatif terhadap metode naif. Pemilihan MAS sebagai metrik utama didasarkan pada pertimbangan praktis karena MAS secara langsung menunjukkan kepada Carterer tanker berapa banyak keuntungan harian dalam US dollar yang akan diperoleh atau hilang akibat ketidakakuratan peramalan. Yang kedua ada tahapan analisis data, yang yaitu di tahap pertama preparasi dan eksplorasi data, di mana data TCE untuk 6 rute dipilih dan divisualisasikan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perilaku karakteristik. Penelitian menunjukkan bahwa nilai TCE dari rute-rute berbeda memiliki tren serupa tetapi jenis guncakan dan perilaku di data waktu yang berbeda. Tahap kedua ada implementasi model ACMB, di mana model ini diimplementasikan dengan horizon peramalan T sama dengan 30 hari sesuai dengan durasi rata-rata kontrak transportasi tanker. Untuk setiap polinomial dilakukan perhitungan tracking sinyal untuk menentukan polinomial mana yang paling akurat pada waktu tertentu, perhitungan smoothing parameter berbasis tracking sinyal, perhitungan koefisien polinomial, dan kombinasi ketiga prediksi menggunakan B, criterion, dan koefisien bobot ternormalisasi. Tahap yang ketiga ada implementasi model pembanding, di mana model ARIMA, GARCH, SVR, dan MLP diimplementasikan dengan parameter standar untuk perbandingan yang adil. Tahap keempat, evaluasi komparatif, yaitu semua model dievaluasi menggunakan 5 metrik error untuk setiap tahun dalam periode 2015 hingga 2019 dan untuk setiap rute transportasi. Di tahap kelima,
Yaitu tahap terakhir ada analisis distribusi kesalahan, yaitu kesalahan peramalan dianalisis dalam bentuk histogram distribusi untuk memahami frekuensi kesalahan dalam berbagai bracket. Kurang lebih $1.000, $3.000, hingga $15.000, dan untuk menentukan tingkat akurasi yang dapat diterapkan secara komersial. Ya, berikut hasil dari pembahasan yang tercantum dalam tabel, yang menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa model CMB secara konsisten mengungguli semua metode pembanding dalam seluruh metrik kesalahan yang digunakan. Pada periode 2015 hingga 2018 atau rata-rata 4 tahun krisis, model ACMB mencapai MAE yang lebih rendah daripada semua metode alternatif, dengan pencapaian terbaik dibandingkan dengan MLP yang merupakan pesaing terdekat. Selanjutnya, analisis dinamis pasar tahun 2015 hingga 2019. Selama periode penelitian, pasar transportasi minyak mengalami kondisi yang sangat beragam. Yaitu kuartil 2 di tahun 2015 terjadi lompatan tajam dalam nilai TCE dengan amplitudo $25.000 hingga $90.000. Tahun 2016 terjadi fluktuasi dengan amplitudo rata-rata dan tren negatif dinamika pasar dengan nilai turun sekitar $10.000. Di tahun 2017 hingga kuartil kedua tahun 2018 terjadi krisis mendalam dengan nilai TCE berfluktuasi di sekitar $0 yang menunjukkan profitabilitas minimal atau bahkan nol bagi operator tanker. Dan di kuartil ketiga tahun 2018 hingga awal 2019, terjadi pertumbuhan eksponensial dalam revenue transportasi yang mencapai $70.000 per hari. Sehingga model ACMB mampu beradaptasi dengan semua kondisi pasar ini dan menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi dinamika pasar yang ekstrim. Interpretasi hasil penelitian menjelaskan distribusi kesalahan peramalan menunjukkan pola yang sangat informatif untuk aplikasi komersial, yaitu 42% dari semua peramalan memberikan akurasi minimal $1.000, kesalahan sangat kecil. 71% dari semua peramalan berada dalam rentang kesalahan kurang lebih $3.000 yang dinyatakan memadai untuk menggunakan komersial oleh operator dan charter. 19% dari kasus menunjukkan kesalahan antara kurang lebih $3.000 dan kurang lebih $15.000 menurun secara eksponensial dengan ukuran bracket. Serta 10% terakhir merupakan emisi dan guncakan pasar ekstrim lebih dari kurang lebih $15.000 yang muncul akibat faktor-faktor tak terduga seperti geopolitik, bencana alam, yang seharusnya dapat disaring dan tidak dipertimbangkan dalam pembuatan peramalan. Sehingga tingkat akurasi 71% dengan margin kesalahan kurang lebih $3.000 merupakan pencapaian signifikan, mengingat volatilitas ekstrim pasar tanker minyak. Hal ini memberikan charter confident yang cukup untuk membuat keputusan kontrak atau penolakan kontrak transportasi minyak selama periode krisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pola distribusi dan volatilitas pasar. Di sini terdapat grafik MAE menunjukkan pola yang menarik. MAE mencapai nilai shock melebihi kurang lebih $15.000 selama periode pasar yang kacau, namun menunjukkan perilaku stabil di sekitar kurang lebih $3.000 selama periode volatilitas sedang hingga rendah. Pola ini menunjukkan bahwa model berfungsi dengan baik dalam kondisi pasar normal hingga sedang, tetapi mengalami keterbatasan dalam menangkap guncakan ekstrim yang berasal dari faktor-faktor tak terduga. Boleh next? Selanjutnya, perbandingan dengan metode alternatif. Penemuan menarik dalam penelitian adalah perilaku tidak biasa di mana metode naif mampu bersaing dengan model SVR dan MLP, sementara metode ARIMA dan GARCH secara konsisten kalah dari keduanya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penelitian tambahan dan menyarankan bahwa metode autoregresif tradisional mungkin tidak cocok untuk pasar tanker minyak yang sangat volatile dan non-stasioner. Superiority model ACMB dibandingkan dengan machine learning models yang lebih kompleks menunjukkan bahwa kesederhanaan metodologi bukan merupakan kelemahan, melainkan keunggulan komparatif. Model ACMB memberikan performa yang lebih baik karena mampu beradaptasi secara real-time
melalui mekanisme tracking sinyal dan bikriterian tanpa overfitting yang sering dialami oleh model machine learning pada data dengan volatilitas ekstrim. Implikasi untuk praktik bisnisnya, hasil penelitian memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perusahaan pelayaran tanker dengan akurasi 71% dengan rentang kurang lebih $3.000. Sistem peramalan berbasis ACMB dapat membantu manajer untuk membuat keputusan kontrak dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, mengestimasi dengan lebih akurat dampak finansial dari pemilihan rute tertentu, mengoptimalkan alokasi armada kapal pada rute-rute yang paling menguntungkan pada periode tertentu, dan mengelola resiko pasar dengan strategi hedging yang lebih inform. Boleh next? Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengeksplorasi kesenjangan dalam literatur peramalan pasar tanker minyak dengan mengusulkan dan menguji model Adaptive Combined Model with Big Criterion atau ACMB berbasis teori eksponensial smoothing yang dimodifikasi dari Brown dan Trickledge. Model ini divalidasi pada data real dari 6 rute transportasi minyak internasional selama periode krisis pasar antara 2015 sampai dengan 2019, mencakup durasi 30 hari untuk setiap peramalannya. Dan temuan utamanya yaitu penelitian menetapkan bahwa model ACMB memberikan akurasi peramalan nilai TCE yang superior dibandingkan dengan metode naif, autoregresif, yaitu ARIMA dan GARCH, serta model machine learning, SVR dan MLP untuk semua metrik kesalahan yang digunakan. Tingkat akurasi praktis yang diperoleh mencapai 71% dengan margin kesalahan kurang lebih $3.000 yang dinilai memadai untuk penggunaan komersial oleh operator dan charterer ke armada tanker dalam pengambilan keputusan kontrak. Untuk kebaruan penelitiannya, penurunan literatur dalam aplikasi eksponensial smoothing untuk pasar tanker minyak. Hingga penelitian ini, literatur yang tersedia belum mengusulkan karya modern tentang penerapan metode eksponensial smoothing untuk memprediksi tarif angkutan tanker minyak. Meskipun metode eksponensial smoothing sangat populer dan efektif dalam manajemen rantai pasok dan berbagai domain aplikasi, penerapannya di sektor pengangkutan minyak masih merupakan celah penelitian yang kosong. Dan untuk superioritas ACMB terhadap metode modern kompleks, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa model ACMB yang relatif sederhana mengungguli metode-metode yang jauh lebih kompleks seperti ARIMA, GARC, SVR, dan MLP dalam konteks peramalan pasar transportasi minyak selama periode kritis. Penemuan ini kontradiktif dengan ekspektasi konvensional bahwa metode yang lebih canggih harus memberikan performa lebih baik. Kebaruan ini menyarankan bahwa untuk pasar dengan volatilitas ekstrim dan banyak guncakan ekstrim, pendekatan adaptif yang sederhana namun responsif seperti ACMB mungkin lebih efektif daripada model yang berusaha menangkap pola kompleks melalui parameter yang banyak. Boleh next? Dan untuk limitasi penelitiannya, untuk limitasi pertama yaitu periode krisis spesifik, yaitu model hanya validasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Performa pada pasar normal atau stabil belum teruji. Yang kedua, kesalahan ekstrim 10%. Guncakan geopolitik, bencana alam kurang lebih $15.000 sulit diprediksi dan perlu data eksogen. Yang ketiga, anomali metode pembanding. Metode naif, bersaing ML canggih, ARIMA atau GARCH kalah, dan fenomenanya ini belum terjawab. Yang keempat, cakupan rute atau kapal terbatas. Hanya 6 rute, belum validasi pada VLCC, Panamax, Susmax, Aframax, dan Klim MR. Yang kelima yaitu horizon peramalannya tetap. Hanya 30 hari, performa horizon lain, panjang atau pendeknya, belum dievaluasi. Boleh next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin Mbak Resta bisa di eh, escape dulu, baru di share screen lagi. Dikeluar dulu, baru di share screen lagi, Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kali ini kita akan membahas terkait analisis deret waktu, yaitu studi kasus pola pergerakan saham BBRI sepanjang periode Januari hingga Desember tahun 2024 dengan metode single exponential smoothing. Oke, next. Oke, Oke, next. Pergerakan harga saham ini sebenarnya jadi salah satu indikator penting dalam menilai dinamika saham atau pasar modal ya. Fluktuasi harga yang terjadi dari waktu ke waktu mencerminkan interaksi antara faktor internal perusahaan, kondisi mikroekonomi, serta sentimen investor. Bagi pelaku pasar, kemampuan kondisi memahami dan memprediksi arah pergerakan saham ini menjadi krusial, nggak hanya untuk mengambil keputusan investasi, tetapi juga dalam penyusunan strategi manajemen resiko. Nah, dalam konteks akademik maupun praktis, metode peramalan atau forecasting ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan pergerakan harga di masa yang akan datang. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan yaitu single exponential smoothing atau SES, yang mana metode ini dikenal sederhana tapi efektif juga, terutama untuk data yang tidak menunjukkan tren jangka panjang maupun pola musiman. Nah, prinsip dasar SES ini sebenarnya memberikan bobot lebih besar pada data terbaru melalui parameter pemulusan atau smoothing konstan atau alpha, sehingga hasil peramalan dapat lebih responsif terhadap perubahan terkini. Nah, di sini kita bahas Indonesia atau BBRI yang dipilih sebagai objek mini riset karena merupakan salah satu emiten blue chip di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kapitalisasi pasar besar dan di 2024 harga penutupan saham BBRI ini menunjukkan pola pergerakan yang cukup fluktuatif ya teman-teman. Mulai dari kenaikan signifikan pada awal tahun hingga penurunan yang bertahap menjelang akhir tahun. Nah, kondisi ini memberikan peluang untuk menguji efektivitas metode single exponential smoothing ini dalam menangkap atau mengungkap dinamika harga saham yang mulai bergejolak. Nah, penelitian ini bertujuan yang pertama mendeskripsikan pola pergerakan saham BBRI sepanjang periode bulan Januari hingga Desember tahun 2024. Yang kedua, tujuannya itu menganalisis penerapan metode single exponential smoothing dengan berbagai nilai alfa yaitu 0,3, 0,5, dan 0,9 dalam meramalkan atau memperkirakan harga saham BBRI. Kemudian yang ketiga, tujuannya itu menentukan nilai alfa yang paling optimal dalam menghasilkan peramalan harga saham BBRI dengan tingkat akurasi terbaik berdasarkan ukuran kesalahan peramalan itu dengan MAD, MSE, dan MAPE. Oke, next. Nah, untuk desain penelitiannya dan yang lain-lain akan disampaikan oleh Mas Daniel. Baik, terima kasih. Jadi untuk penelitian ini desainnya menggunakan metode kuantitatif. Jadi menurut Sugiono, metode kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Nah, kemudian next ada kenapa kita pakai kuantitatif. Karena penelitian berfokus pada pengelolaan data numerik berupa harga penutupan saham bulanan, sedangkan untuk deskriptif itu biasa digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan harga serta efektivitas metode peramalan yang diterapkan. Boleh di next.
Jadi objek dan unit penelitiannya kita menggunakan penutupan bulanan saham PT Bank Rakyat Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2024. Jadi data ini kita gunakan sebagai representasi dinamika nilai perusahaan yang tercermin melalui aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk unit analisis berupa deret waktu harga saham yang diperoleh dari sumber data sekunder yang kita dapat dari publikasi resmi Bursa Efek Indonesia yang kita anggap valid, reliable, dan umum digunakan. Kemudian pemilihan saham BBRI sendiri didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu saham blue chip dengan kapitalisme pasar terbesar di Indonesia. Selain itu, saham BBRI juga memiliki volatilitas yang cukup dinamis sepanjang tahun 2024 yang ditandai dengan kenaikan signifikan pada awal tahun, penurunan pada kuartal kedua, serta adanya fluktuasi pada bulan-bulan berikutnya. Dan oleh karena itu, kondisi ini memberikan konteks empiris yang menarik untuk kita bisa menerapkan metode SES atau Single Exponential Smoothing. Kemudian sebelumnya sumber data. Nah, sementara untuk sumber data, jenis data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu harga penutupan bulanan saham PT BBRI. Dan data sekunder ini dipilih karena sudah tersedia dan terdokumentasi secara resmi. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data atau wawancara. Kemudian sumber datanya berasal dari Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi penyelenggara perdagangan saham di Indonesia. Kemudian untuk observasi, kita menggunakan observasi dari 12 data bulanan sepanjang tahun 2024, mulai dari bulan Januari hingga Desember. Rentang waktu 1 tahun kita pilih karena supaya penelitian ini dapat menangkap dinamika pergerakan harga saham dalam berbagai fase, yaitu dari fase kenaikan, penurunan, maupun rebound. Untuk metode analisis akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, berikutnya untuk metode analisis data. Untuk metode analisis datanya tadi sudah disebutkan menggunakan Single Exponent Smoothing atau SES, yang dimana terdapat 3 variasi nilai alfa, yang pertama 0,3, 0,5, dan juga 0,9. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu FT plus 1 sama dengan alfa dikali YT ditambah 1 min alfa dikali FT, di mana ramalan periode berikutnya yaitu dilambangkan dengan FT plus 1 didapatkan dari nilai alfa dikali data aktual YT ditambah 1 min alfa dikali ramalan sebelumnya. Tujuannya untuk mencari nilai alfa mana yang menghasilkan tingkat kesalahan paling kecil. Boleh di next. Boleh di next. Ini masih di metode analisis data, sorry. Nah ya. Nah berikut ini adalah oh, sorry ini di pembahasan Kak. Nah ya. Mundur. Tabel data Kak. Closing price. Nah yang ini benar. Next, Resta. Nah yang ini Kak, hasil closing price. Nah ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama untuk selama tahun 2024 harga BBR ini
Kalau kita lihat grafiknya dinamis dan trennya menurun ya. Dimulai pada akhir bulan Januari 2024 itu harga closing price-nya itu 5.700. Sempat naik ke 6.125 pada bulan Februari sebagai closing price tertinggi pada tahun 2024. Namun mengalami tren penurunan hingga menyentuh angka 4.080 di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Boleh di next. Nah, sorry. Nah, baik untuk hasil penelitiannya, secara visual dan juga perhitungan terdapat perbedaan tingkat akurasi yang cukup signifikan antara penggunaan alfa 0,3, 0,5, dan 0,9. Untuk mengukur mana yang paling akurat, di sini kami menggunakan indikator kesalahan peramalan atau error, yaitu MAD atau Mean Absolute Deviation, MSE Mean Square Error, dan MAP atau Mean Absolute Percentage Error. Di sini kita lihat untuk nilai MAP terendahnya itu pada alfa 0,9 sebesar nilai MAP 0,733 dan MSE 219.192,7 dan nilai MAD-nya 349,582. Di sini menunjukkan bahwa semakin besar nilai alfa yang digunakan, semakin kecil tingkat kesalahan yang dihasilkan. Artinya, garis peramalan dengan alfa besar lebih mampu mengikuti data aktual dengan error yang lebih minim. Next. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada metode SAS ini dapat memberikan gambaran cukup akurat terhadap pergerakan harga saham BBRI selama tahun 2024. Alfa 0,3 menghasilkan ramalan yang lebih halus namun kurang responsif terhadap perubahan harga terbaru. Untuk alfa sedang yang itu 0,5 menunjukkan keseimbangan antara data historis dan data terbaru sehingga ramalan lebih adaptif. Dan untuk alfa yang 0,9 yang paling tinggi mampu menangkap dinamika harga saham dengan lebih cepat dan menghasilkan tingkat kesalahan paling kecil. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next, Kak. Ya, jadi kesimpulannya adalah pergerakan harga saham BBRI tahun 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kenaikan signifikan pada awal tahun dan tren penurunan bertahap menjelang akhir tahun. Penerapan metode SES dengan variasi alfa 0,3, 0,5, 0,9 menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda. Nilai nilai alfa sama dengan 0,9 memberikan hasil terbaik dengan MAD sama dengan 349,582, MSE sama dengan 219.192,7 dan MAP 0,0733. Hal ini menunjukkan bahwa alfa tinggi lebih sesuai untuk data dengan volatilitas yang tinggi. Next. Jadi untuk sarannya itu adalah untuk investor disarankan menggunakan model SES dengan alfa tinggi dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Untuk akademisi, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan membandingkan SES dengan metode yang lain. Untuk praktisi pasar model SES dapat dijadikan alat bantu monitoring jangka pendek. Sekian dari kami, presentasi dari kelompok kami. Yang untuk daftar pustakanya ya Sugiono 2024
judulnya metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D Bandung Alfa Beta. Itu saja mungkin Kak Ila, presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau didiskusikan untuk teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu tentang materi yang kita presentasikan malam ini. Dipersilahkan. Baik, izin ingin bertanya. Oke. Oke, silakan, Bang. Gini, kalau izin ya ingin minta jelaskan perbedaan mendasar antara data time series, cross section, dan panel, serta implikasinya metodologisnya dalam penelitian ekonomi. Gitu, bisa ya? Oke, bisa diulang kembali, Mas Musin? Mungkin saya chat aja ya di Zoom. Mas Oke, Robi siap. kayaknya nge-lag nih. Bukan nge-lag, Mas. Nggak denger, Mas. Suaranya nggak jelas. Oh, jaringannya merah. Mungkin ada lagi selain Mas Musin? Saya Rob, izin Oke. bertanya Rob. Oh, siap, siap. Siap, Bang. Tadi kan ada penjelasan terkait dengan metode metode perhitungan error. Nah, kalau untuk menghitung error sendiri pada metode moving average atau yang biasa disebut dengan rata-rata yang bergerak, itu tuh pada baris awal, tadi kan dijelaskannya kan kosong ya nilainya. Nah, namun tetapi dalam perhitungan itu apakah masuk dengan perhitungan nilai error atau bagaimana? Mohon dijelaskan ya. Oke, siap. Ada lagi? Tadi ini ada Mas Fikri yang bertanya juga ya. Oke, tiga dulu sementara teman-teman. Kita akan jawab langsung. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Izin menanggapi pertanyaan yang pertama dari Mas Musin. Mungkin Mas Musin tadi nanya terkait perbedaan antara data time series, kemudian cross section dan panel ya. Terus mau tahu juga terkait implikasi metodologis dalam penelitian di bidang ekonomi gitu. Oke, Mas, izin mungkin yang saya paham ya. Jadi kalau bedanya time series cross section sama panel, sebenarnya kalau time series itu satu objek diamati berulang dalam periode waktu yang berbeda ya. Nah, implikasinya itu biasanya analisis fokus pada dinamika yang bersifat temporal, tren, kemudian siklus dan juga terkait musiman ya biasanya. Kemudian kalau cross section itu biasanya banyak objek yang diamati dalam satu titik waktu tertentu. Nah, implikasinya itu biasanya kayak analisis komparatif antar objek, kemudian biasanya juga cocok untuk regresi lintas entitas. Kemudian terkait yang panel data, nah panel data itu sebenarnya yang saya pahami kayak gabungan dari keduanya itu antara time series sama cross section. Jadi kalau kita lihat jadi banyak objek yang diamati dalam beberapa periode waktu tertentu. Nah, implikasinya biasanya itu memungkinkan kayak analisis heterogenitas individu sekaligus dinamika waktu dengan teknik yang seperti fix effect dan random effect gitu mungkin Mas Musin. Demikian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih kembali Mas Musin. Semoga menjawab. Oke, next pertanyaan dari Mas Dani mungkin dibantu Mas Ade ya atau siapa yang menjawab? Siap, saya izin menjawab. Mau jawab pertanyaan Dani. Nah, ini jelaskan terkait perhitungan error pada metode moving average di baris awal kan kosong ya nilainya. Namun dalam perhitungan tersebut apakah masuk ke dalam nilai error, perhitungan nilai error atau bagaimana mungkin ya? Eh, boleh minta tolong share screen Kak yang tadi metode moving average.
Yang contoh soal tuh Kak. Di atas Kak. Nah, yang ini Kak, moving average yang bagian contoh soalnya. Nah, yang ini. Nah, memang yang bagian moving average kan ini kosong ya, bagian awalnya. Jadi peramalannya itu misalkan N-nya 3 berarti dimulai di bulan keempat, yang N-nya 5 mulainya di bulan ke-6. Nah, itu untuk perhitungannya hanya melihat yang ada hasil peramalannya aja. Mulai dari yang, misalkan kalau yang N-nya 3 ini berarti mulai dari bulan keempat, kita melihat nilai errornya. Nah, buat yang N5 itu mulai dilihat dari nilai errornya itu dari bulan yang ke-5. Tapi nanti jangan lupa dibaginya bukan dari misalkan dibaginya itu bukan 12, tapi dibaginya itu dari jumlah yang terisi selnya. Ya misalkan ini kan dari bulan keempat, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dibaginya 9. Itu jumlah N yang terisinya. Kayak gitu Kak Dani, untuk yang metode moving average, perhitungan nilai errornya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Resta. Oh, Selanjutnya, pertanyaan ketiga, ini dari Mas Fikri. oke. Pertanyaan ketiga dari Mas Fikri ya. Di sini di kolom komentar, terima kasih atas presentasinya. Sebelumnya, maaf belum bisa on mic, izin bertanya. Bagaimana cara membedakan komponen tren, seasonal, cyclical, dan juga random dalam data deret waktu ya? Dan mengapa pemisahan ini penting untuk forecasting atau peramalan? Oke, izin Mas Fikri. Jadi sebenarnya gimana membedakan komponen yang berbeda ini? Kalau dari tren sendiri, ini kita bisa lihat biasanya tuh kayak pergerakan yang jangka panjang gitu, dia kayak naik turunnya Mas, mungkin gitu ya. Kemudian kalau di seasonal itu biasanya pola yang berulang dalam periode yang tetap gitu. Biasanya bulanan, kuartalan, atau semesteran atau lain-lain gitu. Kemudian kalau cyclical itu biasanya fluktuasi jangka panjang Mas, terkait siklus-siklus di ekonomi atau di manajemen kayak gitu. Nah, kalau random itu biasanya variasi acak akibat faktor yang tak terduga gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat misalnya ini kita bisa bilang penting karena setiap komponen ini punya teknik forecasting yang beda-beda gitu. Misalnya kayak seasonal adjustment ini biasanya untuk pola musiman, sedangkan kalau tren itu biasanya diproyeksikan dengan regresi atau smoothing yang seperti yang tadi dicontohkan gitu ya. Nah, kalau tanpa pemisahan ini modelnya berisiko bias ya, dan akurasinya juga dikhawatirkan bisa menurun gitu Mas. Semoga bisa menjawab ya Mas Fikri. Oke. Kemudian pertanyaan dari Bu Nuning, mohon penjelasannya pada metode SAS, si alfa terlalu tinggi apakah selalu lebih baik? Mungkin Mas Timothy atau yang lain bisa menjawab. Oh iya, mohon izin Mas Revan.
Saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Nuning terkait mohon penjelasannya apakah pada SES alfa tinggi selalu lebih baik. Nah, pada metode SES ini eh, nilai alfa tinggi itu tidak selalu lebih baik. Nilai alfa itu yang optimal bergantung pada karakteristik pola data, tujuannya, serta performa error yang dihasilkan. Jadi, untuk alfa tinggi itu cenderung peramalan lebih responsif terhadap perubahan data yang baru. Tapi kalau alfanya rendah itu peramalannya lebih halus dan tidak cepat berubah. Jadi, eh, kapan alfa yang tinggi itu digunakan, baik digunakan itu biasanya untuk data-data yang sangat fluktuatif. Biasanya harga data saham itu kan sangat fluktuatif ya, volatilnya cukup tinggi. Untuk data saham harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Eh, Kapan alfa tinggi itu hasilnya tidak yang paling baik itu ketika data relatif stabil, mungkin seperti data harga harga emas seperti itu misalnya. Jadi datanya tuh nggak yang loncat-loncat, volatilitasnya tuh cukup rendah. Seperti itu Bu Nuni. Terima kasih. Baik, oke. Baik, mungkin itu yang bisa kami jawab. Sebelum kita kembalikan, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan atau mau didiskusikan, teman-teman. Oke, sepertinya belum ada ya. Saya kembalikan ke Mas Robi. Mas Robi. Oke, siap. Jadi, terima kasih banyak. Itulah presentasi dari kami dan teman-teman. Terima kasih sudah berdiskusi pada malam hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Ila. Oke, baik. Sangat bagus ya, luar biasa dari presentasi kelompok 3 ini, di mana tadi sudah dijelaskan terkait dari materi. Sebenarnya materinya kan sudah dikirim kemarin ya, jadi saya lihat sudah ada materi, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan terkait materi dari analisis deret waktu, karena Mas Ade Lufi tadi sudah menjelaskan ya dengan sangat rinci dan juga sangat baik terkait dari eh, analisis data deret waktu ini. Kemudian juga sudah dijelaskan terkait review jurnal dan juga studi case-nya. Nah, yang menjadi ini ya, sebenarnya dari jurnal dulu mungkin ya. Teman-teman ini kan menggunakan forecasting oil tanker, ini pakainya exponential smoothing ya. Nah, di bagian pendahuluan itu, di sini penggunaannya itu adalah TCE atau time charter equivalent. Nah, tapi metode yang digunakan itu adalah apa namanya di sini? Model ACMB ya, di mana kita pakainya exponential smoothing. Nah, ini tuh salah satu model konvensional. Nah, kemudian di tujuan penelitian di sini dituliskan metode peramalan modern. Mungkin bisa di share screen ya, Mbak ya? Mbak Kalista ya tadi ya? Resta ya siapa ya? Oke, di tujuan penelitian di bagian ini, Mbak, di review jurnal. Oke, di sini itu kan di bagian poin 2 ya, membandingkan akurasi model yang diusulkan dengan metode peramalan modern. Nah, sebenarnya sini agak salah sih, Mbak, sebenarnya. Metode peramalan Arima Garci itu bukan model peramalan modern ya, melainkan ini
menjadi bagian dari salah satu metode konvensional sama seperti exponential smoothing ya. ARIMA atau GARCH-nya. Kalau ARIMA kan biasanya ini digunakan kalau misalnya ada tren dalam data kayak gitu. Kemudian kalau GARCH itu digunakan ketika datanya itu terdapat heterokedastisitas, makanya dinamakan sebagai GARCH. Jadi sehingga kita kenapa ini juga menjawab dari pertanyaan tadi ya, ada yang bertanya kenapa menggunakan mungkin model SES ya dalam studi case-nya. Karena dalam time series itu, ketika kita ingin melakukan analisis atau penelitian, kita harus melihat terlebih dahulu pre-processing sebelum melakukan exploratory data analysis ya. Kita harus lihat terlebih dahulu karakteristik data yang kita gunakan. Nah, untuk setelah kita memperoleh karakteristik data yang kita gunakan, itu baru kita bisa menerapkan model apa sih yang sebenarnya cocok ya atau pas digunakan untuk karakteristik seperti itu. Nah, misalnya tadi nih ada yang bertanya di bagian apa namanya karakteristik data itu kan misalnya ada tren, ada siklik, ada musiman, ada apa ya namanya ya yang konstan pola datanya itu kan. Nah, makanya sebelum kita menentukan model, kita melihat dulu pola data dari data time series yang kita gunakan. Kalau misalnya pola datanya membentuk pola musiman, musiman itu artinya berulang ya. Kalau kita lihat polanya ada polanya itu akan berbentuk seperti pola yang berulang. Nah, itu bisa kita gunakan Sarima atau seasonal Arima gitu. Nah, jadi berdasarkan pemilihan model itu dilihat dari balik lagi ya karakteristik data yang kita gunakan. Nah, ini menjawab dari pertanyaan sebelumnya juga ya. Kemudian yang menjadi ini ya, coba di metodologi penelitian, Mbak. Di metodologi next kali ya, tahapan kalau nggak salah. Di tahapan ya. Oke, jadi kalau di time series itu, kalau misalnya kita sudah melihat ya, di sini kan sudah dijelaskan ya tahap yang pertama itu preparation atau dan eksplorasi data. Nah, di sini tuh divisualisasikan dulu, kita identifikasi pola di mana tadi tuh sudah dijelaskan dan ditanyakan juga kayak pemilihan modelnya itu berdasarkan bagaimana dari polanya. Nah, di sini kita lihat dari pola, kemudian tren, lalu perilaku karakteristik. Nah, yang menjadi hal umum ya untuk data ekonomi, biasanya karakteristik dari data ekonomi itu memiliki high volatility yang sangat tinggi. Nah, makanya biasanya ketika model yang digunakan itu adalah model konvensional seperti ARIMA, kemudian GARCH ya. Nah, biasanya model-model konvensional ini tidak mampu memprediksi dengan baik atau mempelajari dengan baik karakteristik data yang memiliki high volatility yang tinggi. Kenapa? Karena di data ekonomi kan biasanya itu terjadi ada perubahan-perubahan atau lonjakan yang tinggi ya, karena Kak, dinamika pasar itu biasanya kan berubah-ubah ya biasanya. Nah, salah satu penelitian saya juga sebelumnya ada banyak menggunakan penelitian misalnya harga saham atau intinya data ekonomi gitu lah. Nah, dari model ini sebenarnya yang saya ragukan itu adalah kenapa ya eksponensialnya di sini yang menggunakan model apa ya tadi itu ya ACMB. Padahal ini kan model konvensional ya, model konvensional ACMB, tapi ternyata bagus gitu ya untuk memprediksi high volatility dalam data TCE yang digunakan. Padahal di sini udah dikomparasikan dengan model machine learning SVR sama MLP. Nah, teman-teman, kira-kira alasan kenapa smoothing bagus dalam penelitian ini tuh kenapa ya? Karena sebenarnya penelitian terbaru saya itu ini juga memodelkan untuk khusus high volatility ya, high volatility yang tinggi. Itu saya fokusnya ke model deep learning ya. Jadi deep learning itu salah satu pengembangan lagi dari machine learning. Jadi
model yang saya gunakan itu tingkat tinggi, tapi di sini justru ada ya model konvensional yang bagus gitu untuk memprediksi high volatility. Nah, dari penelitian ini kira kenapa ya model ACMB itu bagus untuk melakukan prediksi, Mbak, gitu. Karena kalau secara logika mungkin model yang lebih update gitu ya, machine learning atau deep learning itu harusnya bagus gitu ya, karena modelnya itu biasanya jauh lebih bagus untuk memprediksi high volatility yang tinggi, seperti misalnya data ekonomi gitu. Tapi di sini kira-kira kenapa ya Mbak ya? Kenapa model ACMB yang padahal model konvensional itu lebih baik dibanding model-model lain? Kalau di jurnalnya juga disebutkannya bahwa penelitian ini tuh kontradiktif tuh Kak dengan ekspektasi konvensional bahwa metode yang lebih canggih itu harus memberikan performa yang lebih baik. Nah, justru hasil penelitian itu kontradiktif sama hasilnya. Gitu. Tapi Mm-mm. evaluasi kan biasanya kita pakai metrik ya kayak tadi tuh saya apresiasi ya tadi tuh penjelasan perhitungan bagaimana bisa mendapatkan error. Nah, di sini kan biasanya kalau kita membandingkan model itu menggunakan metrik evaluasinya pakai MAPE gitu ya. MAPE itu digunakan ketika kita membandingkan model atau melakukan komparasi model. Nah, kalau di sini metrik yang digunakan untuk membandingkan model itu apa, Mas? MAE, RMSE, MAPE, terus MAPE sama MASE, MASE. Tapi fokus metriknya di mana, Mas? Oh, MAE, Oh, MAE ya. Mean Absolute Error, iya. Hmm. Nah, mungkin ini ya kali ya. Karena saya lihat mapenya eh, agak beda gitu ya. Ada satu metode sebenarnya yang cukup bagus. Mungkin bisa diperlihatkan ya, Mbak ya, screen ininya di hasil pembahasan. Oke, nah di sini dia fokusnya ke MAE ya sama RMSE kayaknya ya. Padahal sebenarnya kalau teman-teman nantinya misalnya komparasi model gitu ya, sebenarnya boleh melihat RMSE gitu ya, MAE. Tapi biasanya ini tidak terlalu representatif ketika kita ingin membandingkan sebuah metode atau model gitu ya. Jadi kalau mau biasanya itu pakainya SMAPE atau MAPE gitu. Nah, tapi kalau saya perhatikan di sini, hmm, Garch ini agak rendah juga ya ini. Oh, tapi emang ACMB sepertinya jauh lebih rendah ya dibanding yang lain. Iya Kak, ini 5.000, yang lainnya hampir 10.000. Yang paling terdekat pun MLP 5.700. Yang yang udah modernnya. Oke, oke, menarik ya sebenarnya penelitian ini. Mungkin saya juga bakal nyoba deh nanti ya pakai ACMB. Soalnya kebanyakan penelitian saya kalau misalnya pakai high volatility itu pasti pakai deep learning karena udah jelas biasanya kalau pakai konvensional ARIMA gitu ya, biasanya nggak bagus buat buat ngeprediksi gitu. Jadi pakainya langsung deep learning. Oke, eh next untuk studi case kali ya. Nah, untuk studi case ini kenapa sih saya lihat observasinya pakai 12 observasi aja gitu. Kenapa nggak ditambah jadi 4 tahun gitu ya? Karena kan kalau 12 observasi sangat sedikit atau mungkin ada kelebihan dari SES ini terkait menggunakan data yang eh, relatif sedikit gitu ya. Mungkin bisa di-share screen ya Mbak ya, terkait pola-pola data yang digunakan untuk studi case-nya. Biar kita lihat juga misalnya kenapa memilih SES dari pola data yang digunakan. Oke, pola datanya bisa di ini nggak, Mbak? Ditampilin.
Nah, ini ya. Oke. Jadi terkait pertanyaan tadi, mungkin dari segi pemilihan model, terus kemudian melihat pola ya atau karakteristik data yang kita gunakan. Nah, dengan melihat selang dari Januari sampai Desember, sebenarnya datanya ini akan menjadi sulit gitu ya untuk kita membaca pola pergerakannya itu akan seperti apa. Meskipun sebenarnya di sini juga kalau kita perhatikan ada tren penurunan ya, yang awalnya naik, kemudian di Mei terjadi penurunan, lalu di bulan Agustus meningkat kembali gitu ya. Lalu di apa namanya di akhir tahun juga menurun kembali. Ya, tapi ini kalau misalnya kita lihat dari selang yang sempit gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita melihat dari selang yang cukup apa namanya cukup lebih lebar gitu ya kan? Biasanya ini polanya nggak seperti ini lagi. Nah, makanya kenapa di time series itu penting ketika menggunakan data yang sangat banyak gitu ya. Ya mungkin idealnya kalau misalnya kita gunakan bulanan paling nggak 5 tahun ya kali ya. 5 tahun kita gunakan kalau misalnya data bulanan gitu. Nah, tapi di sini data bulanan atau mungkin 4 tahun juga bisa. Tapi di sini cuma 1 tahun ya, sehingga tadi nih kalau misalnya kita ingin identifikasi karakteristik atau pola data, ini akan menjadi agak sebenarnya kita jadi kurang yakin gitu pola datanya akan seperti apa. Tapi kalau misalnya dengan selang sekian, ya mungkin ya emang lebih ke pola tren gitu ya. Ada tren penurunan terkait di 1 tahun ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kita lihat selangnya itu dari 4 tahun? Nah, bisa aja trennya itu justru tidak seperti ini. Bisa aja kayak misalnya konstan atau apa gitu ya. Tapi balik lagi sih, kalau data ekonomi kan biasanya ada high volatility, itu tren gitu kan. Oke, hmm, tapi alasan pakai 12 bulan itu kira-kira kenapa ya Mas ya? Oh iya Kak, sorry. Alasan pakai 12 bulan itu aja karena waktu itu saya ngikutin dari ada jurnal gitu sih Kak di Google Kak waktu itu. Sebenarnya bisa juga sih kalau dibikin lebih dari 1 tahun, misalkan 5 tahun, 4 tahun gitu sebenarnya. Oke, saya pikir ini ya karena ada keunggulan gitu dari model SES gitu ya. Single exponential smoothing, kayak misal menangani data yang relatif sangat kecil seperti ini, jadi digunakan periode segini aja gitu. Karena kalau misalnya kita pakai misal model yang tadi ya, kayak Arima gitu, ini tuh bakal nggak bisa dipakai karena datanya cuma 12, jadi agak susah gitu. Karena kan kalau Arima biasanya kita nge-splitting juga datasetnya. Tapi mungkin lain kali gitu ya, kalau misalnya mau membuat penelitian untuk forecasting atau peramalan data, nanti pakainya yang datanya itu cukup banyak gitu ya, supaya pada saat kita lakukan pre-processing data, pada saat identifikasi pola maupun karakteristik, itu kita bisa benar-benar yakin nih, oh polanya itu kayak gini, sehingga model yang kita gunakan juga yakin, bahwa oh, mungkin kita pakainya model kayak gini nih, karena polanya kayak udah jelas kayak gini gitu. Oke, mungkin itu kali ya apa tanggapan dari saya. Sebenarnya saya nggak terlalu mau banyak bertanya karena ini sudah dijelaskan dengan sangat rinci tadi ya. Terkait pertanyaan ini juga ya, perhitungan penentuan alfanya dari Mbak siapa tadi tuh ya? Hmm, Mbak Nuning. Mbak Nuning ya, oke. Sebenarnya Mbak Nuning bertanya, apakah misalnya dari SES ini alfa yang besar itu akan selalu lebih baik? Sebenarnya kalau kita belajar metode optimisasi ya, optimisasi dengan menentukan nilai parameter yang optimal gitu ya. Alfa ini menjadi nilai parameter gitu ya. Nah, kalau misal kita belajar optimisasi ya sebenarnya tidak selalu ya yang besar itu akan menjadi nilai optimal gitu untuk dalam data ini. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya dari Masnya terkait pertanyaan tersebut dari jawaban apakah parameter yang besar itu akan selalu lebih bagus. Nah, ya sebenarnya kita juga tidak bisa langsung menjawab seperti itu karena untuk pembuktian parameter yang bagus gitu ya, misalnya menggunakan model single exponential smoothing.
apakah parameter alfa itu akan selalu bagus? Ini biasanya dijawab dengan menggunakan simulasi data ya. Kita lah bangkitkan data mengikuti distribusi tertentu, ya. Kemudian kita uji apakah emang dengan parameter-parameter yang sudah diatur, apakah akan selalu konsisten gitu ya dengan parameter tertinggi, itu akan selalu menghasilkan nilai, mungkin tadi pakainya MAD ya Mas ya, MAD yang selalu rendah gitu. Nah jadi pembuktiannya biasanya kayak gitu, jadi tidak serta-merta langsung di ini ya, tapi emang benar sih, nggak semua nilai yang tinggi itu bakal jadi nilai optimal gitu. Oke, saya rasa bagus ya presentasi dari kelompok 3. Cuman waktunya sangat lama, 1 jam presentasinya ya. Agak terlalu ini makan waktu. Tapi saya rasa eh cukup ya, sangat insight. Apalagi dari penelitiannya ini juga kayaknya bakal jadi penelitian baru ya. Oke, teman-teman, sebelum selesai kali ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk UAS Kak, itu ada kisi-kisinya nggak Kak? Oh, kalau UAS, sejauh ini sih belum ada ya kisi-kisinya. Tapi kemarin minta sama Prof. Made nggak? Kemarin kisi-kisinya dikasih sama Prof. Made nggak? Belum sih Kak. Belum ya. Oke, kalau misalnya ada nanti saya share aja gitu ya. Tapi pelajari aja mungkin ini semua materi sebelumnya. Karena emang di manajemen itu biasanya nggak ada sih. Makanya mungkin ini ya, kalau mau apa namanya, biasa di manajemen itu ada himpro nggak ya? Untuk Himpro itu Kak masih vakum, tapi mau Oh, diaktifkan kembali. vakum ya. Nah, biasanya kalau kita di statistik itu ada emang di Himpro, nah nyimpen soal-soal UTS UAS setiap tahun, kuis dan lain-lain. Jadi kita terbantu dengan itu. Nah, biasanya jadi kita mintanya di Himpro gitu. Gitu ya. Soalnya kalau minta ke Asprak itu kan setiap tahun biasanya Aspraknya bakal beda-beda. Jadi nggak ada yang disimpan terkait soal-soal sebelumnya gitu. Oke, kalau nggak salah ini UASnya nanti tanggal berapa ya? Hari Sabtu kayaknya. Nanti kayaknya saya yang bakal ini ngawas. Iya Kak, mohon dipermudah ya Kak ya. Oke, iya paham-paham kok. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau UAS itu materinya ya pas materi UAS aja ya, nggak flashback ke yang materi UTS kemarin kan ya? Iya, enggak. Jadi mulainya setelah after UAS, ya di materi pertama itu biasanya diambil dari situ materinya. Sampai pertemuan 13 dan series gitu, Mbak. Oke, makasih. Oke. Ila, besok itu UASnya open book lagi nggak ya, Kak? Terus menghitungnya apakah boleh kita membuka Excel lagi atau gimana ya, Kak Ila? Biasanya kalau Prof. Madi sih bisa ya. Oh, berarti open book ya, Kak Iya, Ila ya? biasanya Prof. Made bisa. Tapi coba ditanyakan dulu. Takutnya kalau dari kami sih biasanya statistik ya. Prof. Made bisa open book, terus pakai Excel juga. Kalau kita sih pakai RStudio ya, Mbak ya. Oh Aplikasi ya, yang. oke. Iya. Tapi nggak pakai SPS gitu-gitu kan, Kak Ila yang besok UAS itu? Em, Kalau Boleh. misalnya gini ya, kalau misalnya tools atau aplikasi, misalnya Excelnya itu udah cukup, nggak usah pakai SPSS gitu. Gitu aja sih Mbak, kayak soalnya takutnya kalau Prof Made itu kayak misalnya kemarin ya soal esai, biasanya ada satu soal esai kita disuruh interpretasi gitu. Jadi ya pakai aplikasi yang bisa interpretasi gitu loh. Tapi semoga nggak ada ya, semoga mungkin pilihan ganda semua terus. Emang udah disampaikan ya, Mbak? Soalnya itu tipenya gimana? Oh, belum, Kak. Ini berarti yang bikin Prof Made ya, Kak, bukan bukan dari asisten ya, Kak Ila? Bentar, Prof. Made emang ngomongnya dari asistennya? Enggak sih, Kak. Belum sih, cuman apa sempat ngobrol sama angkatan atas katanya
yang bikin asisten gitu ya Kak. Tapi nggak tahu kalau Prof Made. Kalau Belum yang kemarin Kak Ila ya Mm-mm. Kak yang UTS ya. Bukan, kalau UTS itu biasanya ya soalnya itu pasti dibuat sama dosen. Tapi yang meriksa soal itu asisten gitu. Makanya yang UTS sebelumnya itu saya yang periksa jawaban mahasiswa ini. Nah, harusnya kalau soal itu dari dosen sih, Mbak, karena ada ininya, di print dulu sama dosennya baru dikasih ke yang mengawas biasanya. Oh, oke. Oke deh, nanti saya tanyakan dulu ke Prof Made. Terima Iya, kasih ya Kak tanyain Ila. dulu. Iya, oke. Ada lagi nggak? Atau mungkin cukup ya? Oke, saya rasa udah cukup ya pertemuan hari ini. Semoga nanti UASnya bisa lancar ya, bisa dijawab dengan benar mungkin ya. Karena saya lihat juga yang sebelumnya UTS-nya rendah, tolong diperbaiki di UAS ya supaya nilainya bagus. Ya paling enggak di kelas ini dapat paling rendah AB kali iya AB mungkin ya paling enggak. Kak Ila, Iya. tadi kan kakak mention ya nilai UTS yang rendah. Apakah kita bisa lihat nilai UTS-nya? Oh, boleh boleh boleh. Oh, perasaan saya udah kirim ya? Baru ke saya Kak. Boleh di-share kah Kak? Iya boleh, silakan di-share. Oke, makasih Kak Ila, Kak Vio. Iya. Oke, saya rasa cukup kayaknya ya. Semoga nanti UASnya bisa lancar. Asalkan dipelajari aja materi yang sebelumnya yang sudah ini dipelajari ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi pertemuan terakhir ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan lancar dan selalu sehat ya sampai UASnya hari UAS. Oke, mungkin Amin. ya. Sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Kak. kasih Kak Ila. Oke.